Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih bersama saya Joni dalam ulasan pasar saham untuk tanggal 8 sampai dengan 12 Maret 2021 ya teman-teman. Ya teman-teman, sebenarnya ulasan saham sudah saya buat ya waktu hari Jumat malam ya untuk tanggal 8. Tapi yang sekarang saya cuma pengen mengulas tentang bagaimana pasar saham untuk dalam minggu-minggu ini. Yang Jumat malam di Amerika sendiri ditutup cukup lumayan baik ya, cukup lumayan bagus ya, Dow Jones-nya ditutupnya gitu kan. Dan posisinya untuk kita sendiri bagaimana efeknya ke IHSG gitu kan. Ya teman-teman, dengan stimulus yang 1,9 triliun US dollar yang sudah siap digelontorkan dari pemerintah Amerika gitu kan. Apa dampak ke IHSG gitu. Ya, untuk sebelumnya saya tetap masih mengingatkan kalau ulasan ini hanya sekedar ulasan yang untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Ya, kita lanjutkan untuk IHSG mungkin dalam pekan kedua di bulan Maret ini masih ada potensi untuk rebound ya. Ya salah satunya yaitu didorong oleh pengesahan stimulus yang diajukan Biden ke Senat Amerika, yaitu senilai 1,9 triliun US dollar. Diperkirakan mungkin IHSG berpengaruh gitu kan, akan naik. Tapi ingat, ini hanyalah technical rebound untuk kita. Jadi manfaatkan bahwa kesempatan naik ini, technical rebound ini, Anda untuk keluar dulu kalau menurut saya. Kenapa? Karena dengan diberlakukannya stimulus ini, disetujuinya stimulus Amerika ini senilai jumbo gitu kan, 1,9 triliun US dollar, ini akan membuat secara ininya yield US Treasury akan berpotensi naik kembali gitu loh. Berita positifnya sebenarnya sentimen positifnya sih ada untuk kita, untuk IHSG. Jadi stimulus fiskal akan menjadi sentimen positif untuk pasar keuangan di jangka pendek. Tetapi berpotensi mendorong naiknya yield US Treasury juga akan dengan pemulihan ekonomi yang cepat ini gitu. Jadi sebaiknya untuk kita di negara berkembang tetap harus berhati-hati. Dengan pemulihan ekonomi yang cepat untuk Amerika, ini akan menjadi berbaliknya atau capital outflow untuk dolar. Dolar akan balik ke Amerika, otomatis rupiah akan melemah.
Ya. Jadi teman-teman harus realistis. Jangan ibaratnya ini bakal naik nih. Mungkin saja naik. Di mana di pasar modal tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun kondisinya ibaratnya pasar berkembang ini ada kemungkinan naik, tapi kita jangan terlalu optimis sekali dengan keadaan yang seperti ini. Jadi teman-teman pun harus berhati-hati dalam kondisi yang masih belum ya kalau secara ini ya volatil sekali lah intinya gitu loh market ini ya. Pasar modal, saham, begitu dengan obligasi negara berkembang, itu ada kemungkinan asing itu akan menjual dulu dan dia akan berbalik ke Amerika. Capital outflow itu udah pasti. Sampai kapan sih? Ya mungkin kita tidak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas sementara ini jika ada kenaikan atau indeks naik, kesempatan Anda untuk keluar dulu. Bersihkan market secara bertahap karena kita tidak tahu kapan asing akan keluar lebih banyak. Saya cuma mengingatkan, saya cuma secara ini bahwa kita harus hati-hati dengan kondisi yang rawan dengan koreksi. Secara teknikal kita melihat ya teman-teman ya, kita bisa melihat, Anda bisa lihat di sini. IHSG sudah jebol di EMA 10. Ini EMA 10 warna hitam ya. Sudah jebol dan tutup di bawahnya. Ada kemungkinan besok naik di atas EMA 10 atau menyentuh MA 5 sekitar 63 lebih, 6330. Kesempatan Anda mau lepas sebagian setengah minimalnya untuk keamanan Anda. Saya masih tetap mengingatkan manajemen itu lebih penting daripada Anda berangan-angan ingin mendapatkan cepat keuntungan yang lebih banyak. Anda masuk sekonyong-konyong ke beberapa saham, besok misalnya full payment, full dengan semua peluru Anda tidak melihat bahwa ini adalah rawan untuk koreksi. Karena apa? Ingat, segala sesuatunya yang sudah menyentuh di sini, di EMA 10, itu ada kemungkinan dia akan breakdown atau turun lebih dalam dan bisa juga akan dia mental. Walaupun IHSG kalau melihat secara ini masih aman, masih ada support di 62 dan satu lagi ada di 6157. Sini ya, 6157. Ya, sini. Jadi teman-teman, jangan terlalu banyak berpikir kalau ini akan balik atau akan kesempatan untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Jadi jangan berangan-angan begitu dulu. Realiti saja. Kalau emang sekiranya bisa 1 atau 2% keluar. Bersihkan dulu
kondisi Porto, gimana caranya supaya Anda tetap cash-nya Anda maksimal 70%. 30% oke Anda mainkan. Tapi 70% kalau bisa harus cash. Ya. Jadi kita bukan masalah di Dow Jones-nya naik cukup lumayan banyak nih. Tapi Dow Jones oke, bisa bergerak naik. Tapi kita belum tentu. Karena dengan kenaikan yield obligasi Amerika US Treasury ini akan menekan kita. Akan menekan pasar berkembang. Akan menekan obligasi kita juga akan dijual. Pasar saham, pasar berkembang, itu semuanya akan dijual. Karena apa? Bukan semua stok ya, tidak akan semua di stok. Maksudnya akan crash dulu, akan turun dulu. Karena mereka akan balik ke sana. Kenapa? Karena pasar berkembang lebih banyak resikonya dibandingkan negara maju. Itu kita harus realistis di situ, bahwa emang pasar berkembang itu risikonya lebih tinggi. Mereka akan balik dulu ke sana. Dengan begitu, maka rupiah akan tertekan, akan melemah. Gitu kan? Kita udah kelihatan rupiah kemarin per Jumat aja itu kan kurang lebihnya antara udah 14.300 per US. Per dolar US pada Jumat. Nah ini sampai kapan akan berlaku begini? Kita masih belum tahu sampai kapan. Karena dengan pelemahan rupiah otomatis akan berdampak ke saham atau otomatis pasar berkembang dengan akan uang balik ke Amerika, outflow, rupiah pun akan melemah yang cukup dalam. Keberapa? Ya kalau beberapa analis mungkin sampai akhir tahun 2021 bisa saja ke 15 kembali. Ya. Jadi pemulihan ekonomi Amerika yang terus memperlihatkan perkembangan positif dari data-data ekonomi seperti angka pengangguran dan angka inflasi menunjukkan kondisi Amerika mulai pulih. Di satu sisi, stimulus senilai 1,9 triliun US dollar sudah siap dikeluarkan dan siap untuk digelontorkan dan program vaksinasi terus berjalan. Jadi Amerika siap untuk new normal kembali. Hal ini pada akhirnya memicu kenaikan US Treasury dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan sempat menyentuh tertingginya kemarin di level berapa? 1,6%. Jadi perbaikan ekonomi Amerika ini berpotensi menjadi peringatan bagi stabilitas ekonomi makro Indonesia sebagai negara berkembang. Perbaikan ekonomi Amerika ini yang cukup cepat itu emang dampaknya ke situ, ke negara berkembang. Jadi kita harus antisipasi untuk hal ini. Kedepannya yield US Treasury ini masih akan naik untuk mengundang investor global yang menempatkan dananya di pasar di luar Amerika. Jadi untuk menarik kembali uang dolarnya dia yang di luar Amerika. Jadi hal ini ya pada akhirnya akan berimbas pada Indonesia karena dana-dana tersebut salah satunya ditempatkan di pasar emerging market seperti Indonesia ini.
Jadi dengan kembalinya dolar ke Amerika akan berdampak melemahnya rupiah. Ya, saya masih mengingatkan ini terus berulang-ulang bahwa yield treasury masih akan terus naik, mungkin bisa jadi mendekati ke 2%. Kita tidak tahu itu. Nah, apa dampak buat kita? Pasti akan lumayan besar buat negara berkembang khususnya. Jadi kita harus hati-hati. Ada kenaikan, kita jual tetap. Saya cuma sarankan, ada kenaikan indeks naik, kita jualan dulu untuk menjaga keamanan kita. Kenapa begitu? Nah, ini saya kembali lagi ya. Kenapa ibaratnya kita bukannya membaik itu baik katanya. Iya, betul, baik. Untuk Amerika. Kita pernah mengalami begini waktu sekitar 2013 ya kalau nggak salah. Ingatan saya itu sih ya. Waktu Amerika 2008, krisis 2008 di Amerika, terus ke Eropa, kalau nggak salah 2013 kita terus melemah dari mulai 2013 itu rupiahnya. Karena apa? Amerika dan Eropa mengeluarkan stimulus lagi gitu kan. Akhirnya menarik uang mereka kembali yang tadinya jor-joran juga untuk menarik pertamanya ya 2008 ya gitu kan. US gimana caranya supaya bisa keluarin duit gitu kan. Keluarin duit setelah 2013 untuk perbaikan mereka stimulus narik duit kembali. Narik duit yang ada di luar. Akhirnya US Treasury-nya naik kembali yield-nya. Jadi kita optimis boleh. Kalau Indonesia akan membaik, betul kita akan membaik. Tapi kita tetap harus punya rambu-rambu juga apa dampak kalau US yield Treasury-nya Amerika naik gitu ya. Jadi saya sarankan jika besok IHSG naik, kesempatan Anda untuk keluar dulu. Mungkin saham-saham yang mendekati modal Anda, apalagi kalau udah ada gain, Anda keluar dulu lebih amannya. Kalau wah saya nanti gimana nih, masih cukup tinggi modal saya, keluar dulu minimal setengah. Jadi jika saham itu turun lagi, Anda bisa buyback di bawahnya. Ya. Jadi hari ini saya cuma membahas IHSG untuk besok. Tidak membahas saham. Tidak mengulas saham. Hari ini saya cuma mengulas IHSG jika besok naik ke berapa atau turun ke berapa, Anda harus sudah berhati-hati. Jika IHSG turun di MA25 yang garis merah ini antara 6210 jebol di 62-nya, Anda harus keluar dulu. Atau jika mengikuti Dow Jones naik di atas MA 10 bisa aja menyentuh di atas MA5-nya, ini yang warna hijau 63, kesempatan Anda buang itu saham. Ya. Karena saya bukan menakut-nakuti atau saya terlalu ketakutan, tidak.
Saya cuma mengingatkan Anda dalam hal investasi. Bukan sekedar ibaratnya memberikan angan-angan atau ini bagaimana. Saya cuma mengingatkan, terserah Anda. Kalau Anda mau tahan saham Anda pun itu bukan urusan saya. Karena risiko semuanya ada di Anda. Saya cuma mengingatkan bagaimana makroekonomi kalau misalnya Amerika pulih dengan begitu cepat. Akan mengeluarkan dengan stimulus 1,9 triliun ini bagaimana ke depannya. Walaupun emang nanti ada mulai kembali berbalik. Kalau turun terlalu dalam pun tidak. Kalau saya juga tidak akan IHSG akan kemana. Nah, saya sih sebenarnya masih optimis kalau IHSG ini akan menyentuh 6.800. Cuma saya juga tidak mau terlalu berangan-angan kalau IHSG dalam minggu-minggu ini langsung terbang. Tidak. Saya masih melihat IHSG ini akan atau kemungkinan akan turun sampai ke level 6.000 kembali di sini. Atau paling rendahnya bisa ke 6.050. Kalau enggak antara 6.000 di sini 6.009, 6.000. Saya masih IHSG masih ada kemungkinan turun sampai ke 6.000 di posisi level secara Fibonya 38,29 ini. 6.030-an. Ya. Kecuali kalau ini jebol 6.030 ini. Berarti arah kembali akan menuju ke secara Fibonya 59.12. Nih. Jadi dalam waktu atau dalam jangka waktu dekat ini IHSG masih belum kembali naik kalau menurut saya. Dia masih ada risiko untuk turun, masih ada. Nah, manfaatkan kesempatan ini menurut saya. Makanya saya bilang money manajemennya dijaga, cashnya dijaga. Anda cukup main 30% maksimal itu supaya pas waktunya market turun terlalu dalam, Anda bisa mendapatkan harga murah dari beberapa saham yang mungkin akan berbalik kembali lebih cepat. Ya. Jadi itu teman-teman, menurut saya market ini kita tidak bisa baca. Hanya memperkirakan. Tidak ada yang pasti akan naik sampai sekian ataupun akan turun sampai sekian, tidak ada. Semuanya hanya perkiraan. Jadi jangan terlalu optimis sekali market akan naik nih besok. Akhirnya Anda beli full dengan uang investasi Anda semuanya. Ternyata besok hanya teknik rebound. Jadi kalau lebih baik Anda keluar jika ada market yang lagi naik, Anda keluar dulu untuk menjaga uang Anda, uang investasi Anda dengan kondisi yang masih belum menentu ini. Itu sih saran buat Anda ya dari saya. Saya mengulas IHSG hari ini hanya untuk mengulas IHSG dampak dari stimulus yang akan digelontorkan sama Amerika.
yang berakibat ke yield obligasinya Amerika meningkat, naik. Gitu kan. Jadi apa dampak ke IHSG? Ya tadi, kemungkinan besar IHSG atau pasar negara berkembang akan turun dulu karena rupiah pun akan melemah, efek dari situ. Karena apa? Obligasi pemerintah Indonesia atau saham-sahamnya yang sekiranya berisiko tinggi, dia akan balik ke Amerika uangnya dengan risiko yang bisa terukur menurut mereka. Jadi itu teman-teman, kita harus tetap jaga money management kita, ya. Saya sekedar mengingatkan apa yang mesti dilakukan jika saham naik, jika IHSG naik, ya. Itu aja dari saya untuk ulasan IHSG tanggal 8 ini. Mungkin sedikitnya bisa ada gambaran buat Anda apa yang akan dilakukan esok hari, yaitu hari Senin, untuk pekan kedua di bulan Maret ini. Mudah-mudahan Anda selalu sukses, semoga Anda selalu sukses, tambah untungnya lebih banyak, cuannya lebih banyak, gitu ya, dengan Anda mendengarkan ulasan ini. Jadi Anda bisa ada gambaran, gitu kan. Jadi saya cuma bisa mengulas itu aja untuk hari ini. Untuk gambaran tanggal 8, bagaimana langkah-langkahnya, ya. IHSG apakah bisa naik atau turun? Turun bisa, naik pun mungkin, gitu kan. Itu. Jadi jika naik, apa yang dilakukan itu yang paling penting. Dan jika turun, mesti apa yang dilakukan? Kalau turun di 62, kita perhatikan IHSG mental atau tidak. Kalau mental, Anda bisa buy dulu di sini. Tapi kalau tidak, maka Anda jual. Itu yang lebih baik, gitu kan. Kalau IHSG mental di 62, naik lagi, mungkin cepat Anda beli. Tapi posisinya resist di sini di 6280, jangan lupa. Kalau emang dia tidak kuat, Anda harus jual. Jadi semuanya main technical, main cepat. Ya, gitu ya. Jangan ibaratnya terlalu optimis, akhirnya Anda lupa. Pas waktunya sudah turun kembali, sayang gitu kan. Nanti juga mental lagi, naik lagi. Nah itu yang kadang membuat Anda makin turun makin jauh. Setelah turun jauh sahamnya, Anda makin bingung mau dijual. Sayang, sudah turun jauh, mau dipegang bingung. Akhirnya apa? Mandeklah duit Anda di saham itu. Ya kan? Jadi ambil langkah yang terbaik Anda. Menurut Anda di sini cukup untuk dijual. Jadi harus ada cut loss-nya di berapa, stop loss Anda itu harus ada, gitu kan. Loss sekian persen jual, naik sekian persen jual, harus ada dengan kondisi yang sekarang, ya, gitu. Jadi jangan terlalu pasang target yang tinggi, udah nggak mungkin untuk sementara ini. Bisa dapat 2% aja sudah bagus intinya. Jangan berangan-angan yang dapat sampai dengan 5%. Saya tidak ada gambaran untuk sekarang ini dapat lebih dari 2% pun udah sulit. Cuma saham-saham tertentu, saham-saham gorengan yang mungkin bisa, gitu kan. Ya mungkin ada saham-saham gorengan yang perlu Anda cermati, yang teknikalnya bisa Anda ikuti. Tapi itu pun tetap cuma maksimal 10% dari modal yang Anda punya.
Jangan full semua modal Anda masukkan ke situ. Ya. Itu aja ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, bisa untuk menentukan arah investasi Anda. Salam sukses, salam cuan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.